community signals-nya tadi dari OLX, Pivon, OLX, ketika pelanggannya puas, mereka lewat advokasi, lewat mulut ke mulut gitu ya, dapat pelanggan lagi kedua OLX, terus dapat pelanggan, bergunjing pelanggan, dapat lagi kemudian akhirnya growth ya, bertumbuh. Dan yang penting begini sahabat, kejujuran. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Ilham. Oke, selamat pagi. Saya senang sekali ya, gini, orang yang menjawab salam dengan apa penekanan, dengan fasih gitu jarang gitu soalnya. Oh gitu ya. Iya, hanya Coach Idam saya biasanya kalau menjawab itu Waalaikumsalam gitu aja sih, tapi ini komplit dan fasih gitu loh, ya. Baik. Pahalanya lebih banyak ya. Iya, dan itu tidak kita sadari sebenarnya, Coach ya. Ini satu edukasi yang sebenarnya harus kita tiru, kadang-kadang kita melupakan itu gitu loh. Saya mendoakan Mas Ilham loh, pahala lebih banyak. Karena lengkap, kan? Kita membahas salam nih. Iya, ini agak unik juga sih pagi hari ini ya. Kenapa kita harus mengenal Bintang Amanah Teknik Jakarta Selatan dengan layanan jual beli online OLX ya. Ini disebutkan, kalau saya salah sebut saya mohon maaf ya. Ini brand kan gitu ya Coach ya? Ya betul, nama bisnis. Bisa dijelaskan ini gimana ini Coach? Ya mudah-mudahan udah bergabung ya pemiliknya, mungkin lagi di login. Sekarang kita bergeser nih sahabat Mas Ilham dari timur gitu ya. Kan pernah Sumeneb, terus Surabaya, Sidoarjo, minggu kemarin Solo, sekarang beranjak Jakarta gitu ya. Oh iya. Lagi mungkin Sumatera ya. Nggak sadar ya. Nggak sadar bener. Ujung-ujungnya Papua nanti. Iya, nanti balik lagi muter ke timur lagi ke Papua gitu ya. Nah, Jakarta Selatan di daerah Jagakarsa gitu ya. Dan beliau ini anak Betawi asli. Oh iya. Kayak Sidul dong. Jadi usaha lokal sahabat, judulnya kita masih di local business gitu ya, dengan local business optimization. Kita optimasi via beberapa sosmed atau media digital. Kita pernah bahas ya Mas Ilham dengan Google My Business gitu ya, karena kebanyakan sekarang orang kan bukan kebanyakan, orang lebih cenderung karena jos banget ya Google My Business. Terus ada yang pakai GoFood, GrabFood, tentunya nanti localization-nya ada gitu ya. Nah sekarang OLX nih menarik nih, mungkin sahabat tanya-tanya, aneh OLX masih ada gitu ya. Karena jarang dipakai orang, pakai Tokopedia, terus Bukalapak gitu ya, Shopee. Dulu namanya Toko Bagus ya OLX ya, dan beralih ke nama OLX, dan kebanyakan di sini nanti bisa dijelaskan lah ya. Orang tuh cenderung nggak nyebutnya e-commerce gitu, padahal e-commerce juga sih, jual beli online ya e-commerce dong, ada transaksi di sana kan. Oke, sebelum saya paparin perihal localization atau local business, yang pastinya nanti Pak Hari, namanya Pak Hari ya. Pak Hari itu mungkin kaget loh, kok judulnya usaha lokal, kok bisa langsung loncat gitu. Kita kenalan dulu deh dengan Pak Hari. Monggo Pak Hari diperkenalkan bisnisnya sebelum saya paparin sedikit perihal lokal bisnis. Pak Hari, apakah sudah bergabung? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Hari ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat. Alhamdulillah. Pak Idam gimana? Kabarnya sehat? Sehat. Di sini ada Mas Ilham ya, sebagai announcer di radio. Oh iya. Selamat pagi Pak Ari. Assalamualaikum Mas Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga. Sehat ya. Alhamdulillah baik Pak Ari. Anak Betawi nih. Iya. Pak Hari. Sudah kelihatan dari menjawab salamnya itu. Saya jadi ingat Benyamin Rano Karno gitu ya. Ya persis sama ya dengan Bang Rano Karno ya. Iya.
Monggo Pak Hari. Bahasanya anak Betawi, semangatnya semangat Iya, orang Jawa. Iya. Ini Jawa Timuran nih di sebelah kiri Mas Ilham ya. Iya. Jawa Timur. Kita Jakarta ya. Saya lahir Jakarta, cuman saya bukan orang Jakarta gitu. Domisili Iya, Jakarta. Ah. Oke, Pak Hari, bisa jelaskan judul pagi ini adalah usaha lokal gitu ya. Lokal bukan berarti nggak bisa mendunia, bisa dong. Kita kan mau localization dulu ya. Dengan Iya. konsistennya nanti kan bisa menyebar kemana-mana. Dengan judul usaha lokal servis AC. Padahal Mas Ilham, Pak Hari ini punya banyak ini bisnis juga ya. Tapi Iya. kali ini Pak Hari mau menjelaskan yang background beliau emang di sana gitu ya. Dan beliau ada nasi uduk, dan beliau seorang apa ini namanya suka bagi-bagi rezeki juga ya melalui AECT ya. Nasi uduk dibagi-bagi loh beliau kemarin hari Jumatan. Keren ya. Itu khasnya orang Betawi ya, suka bagi-bagi rezeki ya. Mudah-mudahan sampai ke Sidoarjo ya kapan-kapan ya. Amin. Monggo Pak Ari bisa jelaskan bisnis Boleh. AC Bintang Amanah Teknik terutama nanti di OLX mungkin dari awalnya bagaimana bisnisnya sebelum saya maparin perihal lokal bisnis nanti Pak Ari bisa tahu kok bisa ujuk-ujuk ke usaha lokal. Monggo Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Idan. Ya. Dari awalnya saya tuh Tahun berapa mungkin berdiri sama- gitu ya. history dulu, history. Boleh storytelling saya- dulu ya. Oke. Awalnya storytelling. Awalnya saya juga pertama saya bekerja di cabang ranting perusahaan Astra yaitu Astra Aneka ya. Rubber. Oke. Itu ya tahun 2015 saya resign Oh resign. Oke. untuk apa namanya ya dengan niatan untuk buka usaha sendiri nih. Oke. Gitu. Keren. Ya. Buka usaha sendiri, kemudian awalnya belum bisnis AC, bukan servis AC awalnya. Apa Saya tuh, jualan pecel ayam sama minuman. Oke. Pecel ayam warung atau di rumah atau bagaimana? Warung, Wah, keren. warung. Oke. pecel ayam sama apa namanya kayak kafe-kafe kecil lah, Wih, keren. Oke. anak muda nongkrong. Aha. Akhirnya ternyata jualan pecel ayam sudah sampai setengah tahun lah, ternyata berat juga Oh ya? kita jalani. 2015 ya, itu kan belum COVID kan ya? 2015. Oke. Betul. Belum. Belum ya, oke. Beratnya di apa namanya prosesnya, Proses. buatan. Oke. Produksi ya. Kita nggak Oke. semudah yang kita bayangkan. Dibantu Produksi. oleh istri dan siapa Betul. mungkin? Waktu itu. Nah, Kenapa kebetulan bisa istri juga di rumah ada usaha kan. Oke. Betul asinan, jadi kita nggak bisa ganggu. Jadi saya usaha sendiri Oke. sama asisten lah, satu orang. Oke. Gitu. Ya. Nah, kemudian banyak dari situ, saya punya kepikiran. Kebetulan saya sebenarnya nggak punya basic di teknik AC. Cuman Gitu. pengalaman banyak ya di sebelumnya. Ada pengalaman gitu. Pengalaman sih alhamdulillah, pengalaman modal berani aja Pak Idam. Ini ciri khas Modal orang berani. Betawi nih. Gitu. Oke. Ya. Iya, modal berani gitu kan. Saya coba. Yang pertama awal-awalnya saya bongkar-bongkar mesin cuci sendiri. Usaha. Ini menarik ya sahabat Gitu. ya. Modal Lama-lama. berani. Bongkar-bongkar nggak tahu bisa pasang apa enggak gitu ya. Oke, monggo. Iya. Awalnya sih itu bongkar, lama-kelamaan oh ternyata bisa juga bongkar Oh, gitu. pasang sampai Oke. bener tuh mesin cuci. Mhm. Akhirnya tetangga, mungkin istri ngomong sama tetangga bahwa ini suami saya nih bisa gitu. Akhirnya lama-lama tetangga ke rumah gitu. Sebentar, minta saya tolong pada potong. saat ada kerusakan. Artinya begini, Pak Hari nggak punya niat untuk ngasih tahu tetangga bahwa bisa ya. Ternyata istri ya ngintip-ngintip gitu ya. Ada mulut ke mulut gitu ya. Jadi, peran mulut ke mulut nanti nanti saya jelaskan ya bagaimana peran mulut ke mulut itu benar-benar jos ya. Oke, monggo lanjutkan Pak Hari. Oke, nah setelah itu datanglah tetangga ke rumah minta Oh, ya? tolong, Pak Hari, minta tolong, mesin cuci saya rusak. Oke. Rusak Bu, aduh dalam hati saya baru bisa nih bikin mesin cuci di rumah doang nih.
gitu. Oke. Nah, tapi saya bilang lah ini mungkin apa namanya, pintu rezeki saya di sini nih. Gitu. Tapi coba saya beraniin lah, oke. Bismillah. Dengan niat, dengan Bismillah ya. Yang penting coba dulu. Coba dulu ya. Iya, Bismillah, coba dulu deh. Masalah gagal atau Masalah enggaknya itu kebakar atau enggak belakangan. nanti urusannya ya. Urusannya. Gitu. Oke. Akhirnya ya saya berpositif thinking aja, pikiran Oke. berpositif thinking. Mhm. Nah, kita datang ke rumahnya, kita lihat apanya Bu yang rusak. Ini Pak nggak bisa muter mesin pengeringnya. Oh gitu. Itu Coba, susah sekali kebetulan tuh ya, memang saya nggak waktu bisa itu muter. memang ya pada waktu Oke. itu saya punya memang senang aja itu punya kayak misalkan tester yang buat ngetes Oh, elektronik tester yang Gitu. jepitan itu ya, yang dan seperti taruh di kantong itu ya. Tester itu ya. itu ini ya test pen, Test pen, sorry, multi tester. Tester avometer ya. avometer, Oh iya, avometer ya. Oh, ya, itu avometer. butuh usaha Saya untuk punya beli itu. test pen pun Kecuali punya. suka ini yang ngulik-ngulik ya. Oke, keren ya. Itu ada. Punya Bekas avometer saya ya. nyoba-nyoba apa namanya mesin Mhm. cuci yang di rumah betulin, saya beli dah tuh. Sebentar, Pak Hari. Kenapa beli avometer? Saya mau tanya. Ya. Itu kan nggak semua orang bisa beli avometer. Kenapa, Pak punya Idam? niat. Kenapa beli avometer tester? Kok bisa kebeli gitu? Murah Pak. Enggak, maksudnya Oh, punya murah. niatan kan Mas Ilham nggak mungkin beli avometer kan? Tiba-tiba terpikir beli avometer setelah betul mesin cuci atau sebelumnya udah beli avometer? Tester gitu ya? Multitester tuh sebelumnya Mhm. belum beli. Pas kita belajar di mesin cuci itu mau nggak mau kita harus beli. Oke, Gitu kan. oke, siap. Saya siap. belajar Oke, belajar lewat Google waktu itu. YouTube belum menarik nih. terkenal ya, belum ada kalau nggak salah malah. Iya, iya, iya. Menarik nih. Belajar YouTube dari belum Google ya. ada kalau nggak salah tuh tahun berapa gitu. Ya tahun 2000 berapa gitu ya. Iya, YouTube iya. belum ada. Saya belajar di Google, baca, terus saya baca caranya begini. Oh, harus punya tester buat gimana caranya kita Mhm. mengetahui jalur pengkabelan yang putus yang mana, seperti itu. Oh, Akhirnya ya? saya beli. Oke. Gitu. Makanya apa namanya basic dasar elektro pasti harus minimal punya tester, Mhm. solderan, alat penyedot timah, Mhm. tang, obeng, gitu aja. Makanya saya Bentar, baca saya tuh, potong ya. pelan-pelan Saya potong ya. Pak Hari, Ah. mohon maaf, saya potong. Pak Hari ini sahabat dengan belajar ngulik-ngulik gitu ya, lewat Google maksudnya. Terusnya setelah belajar beli tester, alat sedot timah, terus beli solder gitu ya. Beli solder, mungkin nyoba-nyoba ya Pak Hari ya. Nyoba-nyoba, akhirnya Pak Hari Iya, iya. memberanikan diri untuk ini. Gara-gara belajar tadi, artinya Pak Hari punya literasi digital yang bagus nih. Jadi ngulik-ngulik gitu ya, ngulik-ngulik nih. Biasa orang ngulik-ngulik nih suka programming ya. Saya orang IT gitu kan, ngulik-ngulik ya. Agak susah ya. Logikanya mesti jalan itu. Pak Ari pasti tahu skematik diagram ya. Skematik diagram ya. Yang diagram skematik gitu ya. Misalnya ada PCB gitu, yang jalur-jalur gitu pernah baca mungkin ya. Terus Pak Ari mungkin tahu resistor gunanya apa gitu ya. Elko, terus kebetulan saya orang teknik juga nih, cuma teknik komputer. saya buat robot kan, elko, terus resistor dan transistor gitu ya, transistor kaki 3 kan gitu ya. Oke, menarik nih Pak Ari, monggo dilanjut Pak Ari. Tadi ke yang tetangga tadi tuh, yang benerin tadi, menarik nih dari yang benerin tadi ya. Akhirnya Oke. udah singkat cerita ya, saya datanglah ke tetangga, saya lihat, saya bongkar, oh ternyata ininya yang pengeringnya nggak hidup. Akhirnya saya bongkar lah, berbekal obeng, tester, Dan keberanian ya. Masih ada keberanian ya. Iya. Dan berbekal ilmu belajar dari Google. Iya, iya. Saya baca sambil bawa handphone tuh. Sambil baca. Gitu. Akhirnya saya bongkar. Lama-kelamaan, ada saya bongkar udah, alhamdulillah. Oh ternyata ada kapasitor yang rusak, lemah. Oh, meleduk, Seperti itu. lemah ya. Oh, lemah aja ya. Akhirnya saya beli, Oke. lemah kapasitornya, dia nggak muter, lemah. Gitu. Akhirnya saya beli, saya pasang lagi, saya rapikan, alhamdulillah hidup. Jalan ya. Gitu. Waduh. Iya. Keren. Dengan Iya. dengan bekal pikiran positif tuh Pak. Betul. Dan kemauan belajar Pak Hari Mudah-mudahan dong. bisa, Bismillah Ya. aja gitu kan.
Pak Ari kan orang kan Betul. susah juga ya. Misalnya orang mau belajar sesuatu yang baru agak susah loh, sulit banget gitu ya memulai yang baru ya. Kalau yang rutinitas, daily rutin ya biasa lah ya. Kalau yang hal yang baru sulit kan, seperti benerin apa TV bisa Ya, juga ya betul. Pak Ari ya. Ini kan selain AC ya, TV Ya, bisa juga ya. Ini kan produk Pak ya Hari di betul. Bintang Amanah Ah, Teknik, servis AC. Pasti saya yakin orang tukang servis biasanya saya sebut tukang aja ya, tukang servis. Orang Betawi nyebut ya tukang ya, benar. walaupun bisnisnya Betul, gede nggak apa-apa, gitu ya. nggak masalah. Nggak masalah ya. Iya, Tukang insinyur ya, kata Tukang. Iya. kata ya bapaknya tukang Sidul ya. servis aja lah. Pak Hari, Servis. Coach Idam, boleh saya bertanya? Saya ingin tahu basicnya Pak Hari ini sebenarnya apa? Karena pada awalnya tadi kan sebenarnya bisnis kuliner ya, iya kan? Awalnya ya. Nah tadi ada buka warung, Nah, habis itu awalnya. mungkin ada sesuatu yang enggak apa gitu, akhirnya tidak ditekuni secara serius, kemudian menekuni di bidang permesinan gitu loh. Nah ini kan beda sekali dari masak terus pegang mesin gitu ya. Paradoks ya, Gitu. bumi dan langit, bagaikan bumi dan langit saya pikir sih. Iya, Beberapa hari. saya ingin tahu basicnya apa. Padahal sebenarnya gini, Coach Idam, kuliner itu sebenarnya bisa, saya yakin masih bisa bertahan lama sih sebenarnya kuliner. Tapi saya nggak tahu apa sebabnya Pak Hari tidak meneruskan itu. Dalam arti apakah gagal ini cuma sekali dua kali sehingga tidak meneruskan terus banting setir ke permesinan begitu? Atau apa ini? Kira-kira bagaimana Pak Hari? Ya, monggo Pak Ari. Ya, sebenarnya sih basic saya memang ya tamatan saya cuma hanya SMA itu. Oke, oh menarik Nah, nih. Oke. awalnya memang saya bisa masak itu waktu saya tinggal sama nenek. Oh gitu. Gitu. Jadi resep nenek ya. Kalau masak, nah, jadi belajar resep Oke, nenek. Jadi oke. setiap apa namanya, karena kebetulan saya tinggal sama nenek, diajarin Mhm. masak. Ya seenggaknya ada lah ilmu masak sedikit, ngerti lah. Neneknya di Jakarta Disuruh juga ya? disuruh belajar. Pak Ari, Nah, kebetulan neneknya di nenek Jakarta waktu juga ya. itu ya, waktu itu di almarhum di Jakarta nenek saya. Oke, udah almarhum Gitu. ya. Oke. Mhm. Nah, setelah lama kelamaan, nah, itu basic dari memang semenjak saya sekolah. Mhm. Itu diajarin masak sama nenek, ya orang tua juga kebetulan juga koki di sebuah restoran. Gitu. Oke. Nah, saya juga iseng-iseng. Mhm. Itu iseng-iseng ya ikut bantuin masak, caranya masak seperti apa. Nah, saya cuma basic punya itu aja. Oke. Kalau basic teknisi saya sebenarnya modal berani aja. Malah nggak Berani, ada ya? Malah, ada kemauan, iya malah. Oke. Menarik nih. nggak ada. Gitu awalnya, nggak ada. Saking kemauan waktu itu masih zamannya handphone Nokia. Itu tahun Awal- berapa tuh? Awal-awal Nokia kan ini saya masih kerja waktu itu. tahun-tahun 2000-an lah. Enggak, 2001 Nokia. 2022. Saya punya handphone Nokia itu di tahun 97. Saya baru pertama kali punya Ya handphone antara Nokia ya. segitulah. Oke, monggo. Nah, awalnya waktu itu saya masih kerja itu. Oke. Waktu kerja Ya. kayaknya kok jadi teknisi enak banget gitu ya. Apa namanya, nggak ada yang Kayaknya ya. perintah-perintah gitu. Jadi ada dream ya, Kayaknya ada waktu itu impian ya. Saya ngeliat Ada dream ya. Ada impian Oke. situ. Ada Nah, impian. saya akhirnya pertama handphone saya rusak, saya nyervis di tempat servis dekat rumah. Itu Oke, awal di sana ya. Handphone teman rusak, saya bawa ke dia. Jadi lama-lama saya jadi broker. Bawa Oh, handphone. perantara ya. Handphone Oke, ada yang saya rusak, kumpulin. bawa ke Iya. teman gitu ya. Jadi perantara ya. Oke. Perantara. Akhirnya di situ kayaknya enak banget. Akhirnya saya ada keinginan gitu menjadi tukang servis handphone waktu itu. Saya tanya itu sama yang suka nyervis. Bang, Oke. gue mau kursus dong sama lu. Saya bilang begitu Mhm. waktu itu. Mhm. Mau kursus apaan sih lu bang? Lu udah kerja juga, kata orangnya tuh gitu, kata teknisinya tuh. Serius bang, gitu kan. Kita juga Iya, pengen iya. bisa kan gitu. Mhm. Nah, udah jawab. Emang lu serius bang, mau bisa nyervis handphone? Mhm. Ya coba-coba sih bang, kata orangnya gitu. Nah, terus saya malah diomelin tuh. Bang, Iya. kalau pengen bisa jangan coba-coba. Ntar Lu hasilnya juga apa sih bakalan gitu ya? coba-coba, katanya begitu. Bisa apa sih lo gitu ya? Iya. Terus katanya, ya serius aja dong, katanya kamu belajar, digituin saya kan. Oke. Gitu. Iya. Iya. Ya, udah deh tuh sama dia.
Dalam artian ya udah Bang gini, bulan Juni katanya ada launching buku servis handphone gitu kan, Buku harganya ya? 250.000. Buku Itu ya? buku. Oke. Buku. Terus dapat CD 5 gitu. Oke. Jadi mulai belajar juga dari sana Dapat ya, CD Pak Ari, 5. ya? Nah, Oke. iya, singkat cerita belajar dari sana juga. Oke. Gitu kan caranya Ya. sebelum jauh melangkah ke yang mesin cuci Oke. gitu. Ya, ya, ya. Mesin cuci. Jadi udah punya, kita beli. Ada yang kurang alat, misalkan kayak tester. Waktu mesin cuci itu kita beli tester murah. Saya beli yang murah-murah dulu. Waktu itu saya beli tester itu sekitar 50 ribuan. Ya, Gitu. ya. Emang budget terbatas. Setelah itu lama-kelamaan saya ada ini sedikit lah ilmu pengetahuan tentang elektronik, walaupun handphone sedikit. Belum pernah megang yang namanya mesin cuci. Gitu. Ya. Di handphone udah, alhamdulillah bisa, gitu kan. Ada yang minta tolong tetangga, minta tolong mesin cuci. Nah, kita ikut servis. Itu. Alhamdulillah. Iya. Oke, sebelum kita berlanjut yang materi yang nanti mau jadi iklan ya, Pak Hari ya. Materi yang benar-benar yang utama kita Siap. perihal OLX, saya jelaskan dulu ya. Nanti waktu masih panjang juga ya, Pak Hari ya. Saya jelaskan dulu nanti kita kan bagaimana Pak Hari bisa nyemplung ke OLX. Saya sempat telepon tadi malam ya, Mas Ilham ya. Banyak loh pelanggannya. Nanti dijelaskan ya Pak Hari ya setelah jeda iklannya. Saya mau jelaskan dulu nih ya, sahabat ya. Oke, siap. Mengapa judulnya usaha lokal ya. Pak Hari terlihat, Pak Hari ngelihatnya di YouTube atau apa Zoom? Apa lihat videonya? Kelihatannya ada Zoom ya. Oke, sahabat, ini tadi bagus nih Pak Hari ya. Kan ada community signals gitu ya. Artinya Pak Hari dibilangin istrinya gitu ya, bahwa suami saya bisa. Itu kan salah satu kekuatan marketing juga, word of mouth. Jadi Pak Hari, sahabat, sebenarnya kita masih cerita ya, Mas Ilham ya, ada 9 signals ya, dari lokal bisnis yang mempengaruhi lokal bisnis kita. Pak Hari kan usaha lokal ya, walaupun juga kadang-kadang orang bisa di luar kota gitu ya. Jadi ada 9 sinyal ya, Pak Hari kan kena di community signals, begitu juga minggu kemarin ada GoFood dengan GrabFood-nya ya, di Solo sana. Jadi ada 9 sahabat, silaturahim signals, ini penting banget, strong personal branding. Tapi Pak Hari punya personal branding yang bagus dengan kemauan yang kuat ya untuk belajar dan keberanian untuk benerin gitu ya. Walaupun nggak tahu nanti bisa apa enggak gitu ya. Terus kedua, business signals, ada business name-nya, ada kategoris, business name Pak Hari ada, kategorinya ada sebagai service ya. Terus ada kata kunci di business name-nya, di title, nanti Pak Hari bisa jelaskan di kata kuncinya ada di description OLX mungkin. Kalau di Google My Business lebih mudah lagi. Terus ada proximity, location, artinya ada kedekatan gitu ya. Kedekatan bisnis dengan pelanggan, bisnis Pak Hari pelanggan. Terus ada on-page signals, ini kalau kita pakai web, kalau kita pakai Google My Business atau media digital lainnya atau media sosial, presence of NAPW, artinya NAP itu singkatan name, address, phone, website. Dulu nggak ada W, sekarang ada website. Artinya ada nama bisnis Pak Hari, ada alamatnya lengkap, dan phone, pasti ada phone dong. Kalau ada phone, orang gimana hubungin ya. Terus ada keyword in title, ada kata kunci ya, kata kunci yang disasar orang gitu, di judul. Terus ada kata kunci di description, setelah judul kan ada description, penjelasan. Terus ada domain authority, kalau di website itu domainnya sudah lama umurnya, gitu. Jadi menjadi authority. Tempat ada off-page signals, directories, seperti mungkin Pak Hari daftar di, dulu ada Yellow Pages, mungkin ada directory online sekarang ya, di lokasi bisnis di sekitaran kita. Terus ada NAPW konsistensi, artinya nama bisnis Pak Hari itu konsisten, antara di OLX, dengan Google My Business, atau di Facebook, atau di Twitter, jadi nggak berubah, tetap namanya, tadi apa namanya ya Pak Hari ya? Bintang Amanah Teknik ya, jadi nggak berubah di tempat lain bintang amanah udah gitu, harus konsisten supaya nanti kita punya authority, kita serius menjalankan bisnis. Terus ada review signal sahabat, tapi bintang-bintang itu ya, saya nggak tahu nanti di OLX ada pendapat, nanti Pak Hari bisa jelaskan, semakin banyak bintang semakin bagus, semakin banyak review bagus gitu ya, dari sisi kuantitas, quality, terus diversity ya, beragam gitu. Terus ada link signals.
Kalau kita menggunakan website itu ada link-link yang menuju ke artikel sebelumnya atau link di luar sana gitu ya. Ada link back gitu ya. Social signal seperti like Facebook penting banget, Twitter follower kita berapa, Instagram like apa. Ini salah satu ya beberapa signals yang bakal bisnis kita bakal jos ke atas gitu. Terus ada behavioral signals, nanti Pak Ari bisa jelaskan, click to rate, bagaimana orang menelpon dari OLX gitu ya. Apakah di sana ada matriksnya, ukurannya berapa orang yang nelpon per bulan gitu. Nanti Pak Ari bisa jelaskan, ada mobile clicks to call, artinya orang udah ngelihat web kita, ngelihat tampilan kita di OLX atau di Tokopedia, nah orang langsung ngeklik gitu, nge-call atau klik di WA gitu ya. Dan banyak yang lain. Nah, terakhir nih Pak Hari nih, community signal. Artinya Pak Hari dimension oleh misalnya OLX, dimension oleh Tokopedia. Bahkan word of mouth ada di sini. Artinya mulut ke mulut gitu ya. Istrinya Pak Hari ngasih tahu ke tetangga, suami saya bisa, ini salah satu community signal gitu ya. Pak Hari dengan ekspertisnya, keahliannya cukup panjang, kalian ya belajar cukup lama saya pikir. Terus ada rasa empati, benerin produk di tangganya gitu ya. Terus ada setelah orang Pak Hari empati bagus, tentunya ada trustworthy, orang percaya dong. Setelah percaya, sudah terkumpul kepercayaan yang banyak, Pak Hari menjadi authority, penguasa di bidangnya. Dan terakhir Pak Hari ada adaptability ya, artinya Pak Hari adapt nih. Jadi nggak melulu mulut ke mulut, Pak Hari juga nyemplung di OLX. Pak Hari juga punya Google My Business kan ya, cuman di produk makanan ya. Pak Hari nanti bisa jelaskan setelah jadi iklan. Begitu sahabat, ada 9 ya. Dan kita bicara pagi ini adalah community signals dari sisi word of mouth, mouth to mouth. Kalau di digital itu namanya advocacy. Orang nge-share produk kita, orang nge-like produk kita, orang komen produk kita, itu salah satu dari advocacy gitu ya. Itu bagus sekali walaupun mereka walaupun tidak terjadi transaksi, tapi kan mereka menyarankan, nih Pak Hari bagus nih, walaupun nggak jadi ya, bagus, keren banget, jago, pernah benerin mesin cuci, dulu handphone mungkin gitu ya. Dengan Pak Hari punya expertise-nya, empatinya, dan trustworthy, dan terakhir authority, menjadi kuat bisnisnya. Ketika Pak Hari sudah mulut ke mulut, mungkin satu kelurahan mungkin kenal Pak Hari mungkin ya, untuk kecamatan mungkin ya. Begitu Mas Ilham sahabat. Oke. Ya, baik. Nanti di season berikutnya setelah jeda iklan kita nanti akan mendengar kembali paparan dari Pak Hari, bukan begitu Coach Idam ya? Ya, dan temanya tentang yang tadi OLX ini kan belum disinggung sama sekali ya, seperti apa ya kan? Baik. Ya, sahabat tetaplah bersama kami di Suara Sidoarjo, masih di Digital Business Series. Kami akan segera kembali setelah beberapa spot berikut ini dengan salah satu narasumber yang lain, yaitu Pak Hari ya. Beliau ini adalah owner dari Bintang Amanah Teknik ya. Baik, Coach Idam. Ya, Mas Ilham. Ya, silakan. Ya, Pak Hari masih menyimak. Pak Hari? Masih. Oke, siap. Sahabat, Pak Hari akan jelaskan bagaimana bisnis usaha lokalnya servis AC Bintang Amanah Teknik di Jakarta Selatan, tepatnya di kelurahan ya Pak Hari ya, Jagakarsa ya, Kelurahan Jagakarsa gitu ya. Betul. Kecamatan. Oh, kecamatan ya, Kecamatan Jagakarsa, bisa nyemplung di OLX, dan tadi malam sempat telepon dengan Pak Hari, itu cukup banyak ya. Monggo Pak Hari, bagaimana bisa nyemplung di OLX, pendaftaran bagaimana, terus dari sisi customer berapa yang telepon gitu ya. Dan menurut Pak Hari bagaimana OLX, apakah jos dibandingkan mungkin media digital lainnya dari sisi marketingnya? Monggo Pak Hari. Nah. Oke, terima kasih Pak Idam. Ya. Ya, awalnya yang tadi cerita singkat aja, dari mulut ke mulut. Awalnya saya belum memiliki ilmu yang cukup tentang AC. Saya beli alat seadanya waktu itu. Nyervis AC, pertama cleaning AC, nyervis nyuci AC. Dari mulut ke mulut, tangga. Kemudian saya pikir pertama berhasil. Saya beli alat steam yang murah, yang kecil, untuk modal utama. Alat steam ya? Karena modal terbatas waktu itu Pak Idam. Oh, jadi sebelum kemudian mulai usaha udah beli steam dulu ya, alat steam yang semprot buat nyuci AC gitu ya?
Yang kecil malah, bukan Oh, yang yang kecil. Kyodo Oke, punya. oke, Yang oke. kecil, yang harganya hanya 200.000 Oh ya? Oke, gitu. oke, oke. Ya tekanannya nggak terlalu kencang banget. Saya beli Mhm, itu. mhm. Ya. Itu saya beranikan diri aja. Beranikan diri, coba nyervis AC Aha. perumahan, dapat satu, dua, tiga, empat, Itu lima mulut ke mulut ya, pelanggan. Pak Ari ya? Itu mulut ke mulut ya? Dari mulut ke mulut dulu. Nah, Oke, ininya. mouth to mouth ya. Nah, Oke. nah, Secara kemudian bisnis. saya berpikir kalau misalkan customer saya Mhm, makin meluas, mhm. saya harus memiliki steam Media yang yang lain. mumpunin buat di AC. Oke, Nah, akhirnya oke. saya dari servis AC maupun dari servis elektro yang lainnya saya kumpulin uang. Mhm. Alhamdulillah bisa kebeli alat steam AC yang beneran Yang mahal gitu. ya. Nah, dari situ saya memberanikan diri nih untuk Mhm. membuka jasa di media sosial seperti OLX OLX seperti ya. itu. Oke. Mhm. Ah, Kenapa OLX pilihnya? saya Saya coba mau cara tanya nih. Mohon maaf, kenapa pilih ah, OLX dibanding yang lain, kebetulan misalnya pada saat Instagram, itu Facebook gitu? waktu Mhm. itu kan masih toko bagus ya, Iya, itu toko kan bagus, masih toko betul. bagus. Mhm. Nah, masih toko bagus. Jadi kebetulan saat itu media yang tahu itu kan tahun Oke, 2005-an kalau iya nggak udah salah. lama, cukup lama lah ya. Gitu yang Oke, saya tahu itu ya mhm. toko bagus itu Toko gitu bagus ya, kan. oke. Mhm. Akhirnya berapa tahun kemudian toko bagus Mhm. merubah Berubah nama jadi nama OLX. Akhirnya coba OLX. saya gimana caranya, saya cari Mhm. di Google bagaimana caranya Mhm. beriklan di OLX Oke. Mhm. gitu. Saya Mhm. cari caranya beriklan di OLX, akhirnya saya menemukan ilmu cara beriklan di OLX. Akhirnya Mhm. dari situlah saya mulai beriklan di OLX. Oke. Ternyata di OLX itu lumayan juga, banyak orang yang telepon ternyata. Sebentar, sebentar, Gitu, biar sahabat tahu, Pak Ari, sorry. Biar bukan sahabat sekitar tahu, aja ya. beriklan maksud Pak Ari ini gratis ya, organik ya? Kan ada yang berbayar juga ya? Ini gratisan ya? Ya organik gratis ya. Oke, monggo dilanjut. Oke. Ya gratis ini kita, saya emang Mhm. kebetulan yang gratis-gratis lah pokoknya ngiklan. Oke, 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 ya, Gitu, ya. karena kan budget terbatas. Iya, Oke, ya. gitu. Gimana cara kita ngiklan Mhm. gratis tapi mendapat masukan yang lumayan Oke. gitu. Mhm, mhm, Akhirnya mhm. dalam satu orang Ada nelfon, ya? dua orang sampai Oke, alhamdulillah. keren, Ah, keren. dan Mhm. itu juga ada peran dari mulut ke mulut karena kan kita bergerak di bidang jasa. Mhm. Seandainya kan customer kita lewat OLX gitu, Mhm. pertama, akhirnya kita datang, kita servis Mhm. dengan Mhm. memuaskan. Dia Mhm. juga bisa lewat menginformasikan ke tetangganya, saudaranya lewat mulut lagi tuh. Jadi satu Fisik orang bisa ya, nyambung bercabang-cabang. ya. Oke, jadi Nah, begini sahabat, Mas nyambung Fahri, jadi awalnya biar jadi awalnya kan dari OLX, dari nyambung awal, sorry, dari mulut ke mulut. sorry Pak Hari, maksudnya Pak Hari itu awalnya kan dapat call dari OLX dan Pak Hari nyamperin orangnya, servis AC-nya, dan ketika Pak Hari servisnya bagus dengan ekspertisnya gitu ya, orang percaya, trust, ada trustworthy, akhirnya orang itu mulut ke mulut gitu ya, Pak Hari bagus nih gitu ya, Pak Hari bagus nih, Betul. akhirnya kemana-mana ya, dari awal OLX gitu ya. Oke, 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 monggo Pak Hari, silakan. Ya, betul. Hmm. Betul. Itu dari satu customer lewat OLX, Oh ditelepon ya, lagi sama oke. customer lain lewat OLX lagi, dapat info Dapat gitu lagi kan, bahwa gitu ini ya. saya mau servis Mhm, AC Pak, seperti itu. mhm, mhm, Nah, nah, jadi dari satu orang, dua orang yang dapat kita mhm, ngiklan di OLX itu lama-lama mhm, ya alhamdulillah customer mhm, malah makin banyak gitu, sampai saya nggak kepegang. Akhirnya ada asisten satu gitu kan, ya mhm, alhamdulillah gitu. mhm, mhm. Gini sahabat, customer semakin banyak, kata menarik nih. Banyak pun tidak mudah sahabatnya. Artinya begini, ada peran-peran dari personal branding Pak Hari. Nanti Pak Hari bisa cerita banyak karena Pak Hari jujur pertama gitu ya. Jujur bahwa Pak ini kerusakannya hanya ini, Bapak nggak perlu perbaiki, saya kasih gratis deh. Pak Hari jujur, ini sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Herpawan Kertajaya ya, Bapak Marketing Indonesia, beliau Muslim, mohon maaf. Dan beliau bilang sendiri bahwa mengikuti cara dagangnya Nabi Muhammad SAW gitu ya, kejujuran yang penting gitu ya. Di awal copywritingnya jos-josan nggak apa-apa, tapi setelah orang deal dengan kita harus jujur dong ya. Nah, Pak Hari, kejujuran Pak Hari ini dengan saya pikir dengan kejujuran Pak Hari ke pelanggan yang sudah ada gitu ya, customer gitu ya, saya pikir mulut ke mulutnya semakin jos. Dan boleh cerita sedikit Pak Hari? Pak Hari kenapa banyak pelanggan? Saya pikir ada rasa empati Pak Hari dan kejujuran Pak Hari bahwa
peralatan ini nggak rusak loh Pak, saya kasih gratis deh. Kira-kira ada nggak seperti itu Pak Arif? Ya, Mhm. jadi gini, memang kita kan diajarkan untuk selalu jujur ya, Ya, gitu. Mhm. Jadi insya Allah Rasulullah juga mengajarkan kita harus jujur. Insya Allah pada saat kita berusaha dan kita jujur, insya Allah orang akan lihat gitu. Ya. Oh ini teknisi yang jujur, kita Jujur, pakai dia aja. oke. Biasanya begitu. Itu salah satu branding juga Branding, sebenarnya. oke. Personal Branding branding saya Pak Ari dalam ya. artian, Oke. Oke. iya itu personal branding. Dan kita juga, saya pribadi harus mengedukasi juga Nah, pelanggan. bagaimana nih edukasi Gitu, maksudnya nggak apa nih? harus mengikut. Mhm. Mengedukasi dalam artian gini, misalkan seorang pelanggan bilang Pak kulkas saya nggak dingin, Nggak dingin, kayaknya bocor oke. dah, kan gitu, ya kan? Jadi pelanggan itu udah bisa nebak sendiri, padahal belum tentu, gitu AC itu Belum bocor, tentu itu bocor gitu ya. kan? Oke. Pelanggan itu bilangnya bocor, padahal Mhm. dia belum tahu, belum cek, dalam keadaan kondisi yang AC yang rusak itu belum mereka cek. Akhirnya saya mengedukasi, tapi saya juga nggak bisa sebelum saya cek Pak, saya belum bisa memastikan bahwa kondisi AC Bapak bocor misalkan, freonnya. Oke. Setelah saya nanti ke rumah Bapak, nanti saya cek dulu kalau memang ada betul freon AC Bapak ada kebocoran, nanti saya bilang ada kebocoran sekalipun saya videokan nih. Gitu, di mana kebocorannya, seperti itu. Oke. Videokan, maaf, tapi- divideokan ya? Artinya Ya, saya videokan juga ada saya foto juga pada saat pengisian, pada saat dari awal mulai proses saya foto, saya video, gitu kan. Ada time ada waktunya di foto Maksudnya apa tersebut. Jadi timer? mereka juga makin yakin, oh ternyata awal pas proses saya mengerjakan, misalkan kayak pengecekan. Tanggal berapa, jam kita berapa, Pak, Pak Hari ini videoin gitu ya? tekanan. Oke, menarik nih. Iya, misalkan saya hadir nih di datang ke customer. Datang ke customer, udah saya hidupkan dulu AC-nya, saya cek indoor, outdoor. Outdoor pada saat di outdoor kan saya cek tekanan refrigeran dari AC itu tersendiri. Kemudian saya foto nih yang sebelum saya apa-apain nih. Hasilnya ada before and after ya? Baru saya cek, saya foto. Oke. Ya betul, ada before and after. Gitu. Saya foto. Udah, saya beritahukan ke customer, Pak, ini AC Bapak gitu dalam keadaan normal, ampernya tegangannya normal, isi freonnya juga tidak berkurang. Begitu. Saya kasih edukasi ini Pak, nih ada waktunya di sini saya pengecekan, saya kasih lihat. Ada waktu di foto itu Saya ada kasih lihat jamnya. dulu. Ada video kan ada jamnya ya? Ada jamnya. Di foto itu ada jamnya. Ya. Sesuaikan dengan template yang ada di spesifikasi yang ada di outdoor AC itu sendiri. Ini Pak, ini tekanan sekian, 1 sekian kalau AC setengah ampere. Kita tahu kalau AC setengah PK. Jadi kita mengedukasi dulu nih. Nah ini AC Bapak nggak bocor Pak, gitu kan. Bisa jadi AC Bapak karena nggak dingin, gitu kan, bisa jadi udah lama nggak dicuci, udah lama nggak di-cleaning. Nah saya tanya sama Bapak, udah berapa lama Pak belum di-cleaning? Oh udah hampir setahun Pak. Nah itu masalahnya Pak, kemungkinan itu masalahnya. Harus dibersihin gitu ya, di-cleaning ya, bukan bocor. Berarti, saya SOP pertama, saya harus cleaning dulu ya Pak ya AC-nya, kan gitu. Oh ada Nanti SOP. setelah kita cleaning bersih, setelah kita cleaning bersih outdoor indoor, nah kita jajalkan dulu nih selama 15 menit. Kita jajal AC tersebut running, ternyata dingin gitu. Jadi permasalahan hanya di AC total aja tuh Pak, gitu. Jadi kita mengedukasi dulu nih bapaknya nih, customer itu. Mohon maaf Pak Ari, bisa sebab, aja ya, mohon gini, maaf ya. Mungkin teknisi lain mohon maaf ya, ketika customer bilangnya atau konsumen bilangnya, Pak ini bocor, beneran dibilang bocor gitu ya. Tapi Pak Hari ini punya kejujuran, dicek dulu dengan SOP yang standarnya keren banget itu, dari awal ada before and after foto, dan itu dari sisi edukasi ya, keren-keren nih. Monggo Pak Hari dilanjut. Ya, nah setelah setelah dingin, saya bilang, kenapa? Berarti nggak ada kerusakan di AC Bapak, hanya kurang cleaningnya aja. Cleaning, dan itu murah ya. Biasanya saya mengedukasi. Itu murah ya.
standarisasi dalam artian AC kebanyakan yang minimal kalau rumahan ya 3 bulan sekali lah minimal di servis. 3 bulan Pak. sekali Saya harus mengedukasi seperti itu. bersihin. Oke. Nah, kalau misalkan saya bisa aja berbohong. Iya, Namanya iya, dalam itu tadi. artian, orang customer sendiri yang bilang Pak, "Oh, bocor Nah, gitu ya. itu lumayan tuh Pak harganya tuh. Bocor kan ganti freonnya. oli mungkin ya. Nambah oli. Enggak ganti oli enggak. Ada freon ditambah ya. Kalau bocor enggak ganti oli Pak. Oh enggak ya. Oke. Bukan ganti Freon oli, tambah ya? jadi nambah freon. Freon Freon mahal tambah. kan sekarang ya. Freon AC ya. Nah, kalau cleaning aja kan mengenang itu Berapa sekarang cleaning? biayanya kalau cleaning AC, nyuci AC lah. Itu taruhlah misalkan 80.000 kalau saya. Kalau isi Gitu freon, kan. Nah, kalau kita nambah freon, kalau isi freon tergantung freonnya, Pak. oke. Gitu. Nah, kalau Antara jenis berapa R22, sampai berapa, kita Pak? bisa kenakan Range ya, 150. 150.000 ya. Nah, Ya cukup jauh sih. kalau yang jenis R22. R22 Kalau ya. yang Oke. R410, ya R410 itu kisaran 200.000 nambah. Ya, iya. Oke. Gitu. Nah, kan itu baru isi freon aja. Belum cleaning cuci AC-nya. Tambah 80.000 jadi 280.000. Tapi kalau bersih aja kan 80.000 doang. lumayan. Iya. Lumayan bukan? Lumayan. 200.000. Nah, sebenarnya bisa beli apa ya itu? belum tentu juga Pak. Seandainya saya bohong nih. Gitu kan? Belum tentu juga freon itu saya isi. Paling saya tempelin aja jarum analisernya. Selang analiser saya tempelin aja, belum tentu saya isi. Karena memang yang ada apa namanya? Yang ada AC-nya itu memang masih bagus. Nah, mungkin saya tambahin lagi. Iya, Gitu. iya. Kejujuran Nah, itu ada kalau lagi saya nih ingin bohong. Pak Hari nih. Oke. Ya. Menarik nih. Iya. Itulah. Mungkin gini Coach Idam, karena ini kan jasa gitu ya. Jadi memang pelayanan itu penting sekali, ya kan? Nomor 1 ya. Mas Iya, Ilham. pelayanan penting sekali, servisnya seperti apa. Jadi kejujuran mungkin jadi prioritas nomor 1 gitu ya. Betul. Iya kan? Betul. Betul, Bang. Betul. Nah. Baik. Dan itu effort yang Apalagi lebih ya. namanya kita teknisi AC ke satu kan kepercayaan pelanggan. Kita masuk ke ruang apa namanya privatnya pelanggan lah, privasinya. Kamar gitu ya. Kamar misalkan. Jadi kamar, saya juga Iya. sering yang namanya tuh kamar geletak duit yang segepok gitu kan. Oh, gitu. Terus laptop, handphone segala macam. Iya. Iya, Itu dites kejujuran kita tuh Pak. Gitu. Betul, Benar-benar kalau teknisi itu apalagi AC gitu kan. Benar-benar dites kejujuran. Mungkin kadang kita. ditinggal ya. Gitu. Ditinggal pelanggan ya. Ditinggal pergi mungkin. Apa, Pak? jangan-jangan. Hah? Jangan-jangan ditinggal pergi Pak Hari di rumah sendirian. Ya, Jangan-jangan gitu ya. Ya, karena pelanggan itu udah dekat sama kita gitu kan. Jadi Percaya ya. katanya Trust ya. saya udah bisa meyakinkan hati pelanggan ya. Kadang-kadang juga memang dia pergi, Pak. Kunci saya taruh di sini ya, Pak. Kunci saya titipin di sini ya. Jadi kita udah enjoy aja gitu. Oke, Karena kita udah biasa gitu. Jadi mereka menarik juga udah ya. percaya sama saya kan gitu. Dan artian sama kita lah. Iya, Gitu. iya. Oke, menarik. Baik. Oke. Jadi membangun kepercayaan pelanggan itu memang nggak Trust semudah ya. yang kita bayangkan. Ada effort Godaannya ya. berat, Pak. Oke, godaan berat, ada Betul. effort gitu ya. Pak Hari Betul. udah ada trust dari pelanggan dengan kejujurannya ini penting banget sahabat. Pak Hari udah bangun community signals-nya tadi dari OLX, phone OLX, ketika pelanggannya puas, mereka lewat advokasi, lewat mulut ke mulut gitu ya. Dapat pelanggan lagi kedua OLX, Betul. terus dapat pelanggan, berkunjung pelanggan, dapat lagi mulut ke mulut, akhirnya growth ya, bertumbuh. Dan yang penting begini sahabat, kejujuran yang penting itu kan. Ketika kita sudah bagus tapi nggak jujur ya akhirnya begini. Itu siapa sih Pak Hari? Tuh Pak Hari tuh yang dibilang cuma cuci, akhirnya di servis, nah itu kan nggak enak kan gitu kan. Akhirnya mulut ke mulut kan ada keburukan. Jadi Pak Hari benar-benar mempertahankan kejujurannya supaya orang bisa trust ya. Ini salah satu ini juga ya sahabat signals bahwa local business Pak Hari itu bisa jos nanti gitu ya Mas Ilham sahabat. Oke, baik.
Terima kasih. Ini Coach Idam sekalian tadi sebagai closing statement ya apa yang sudah disampaikan oleh Coach Idam. Baik ya. Baik. Terima kasih untuk Coach Idam, juga Pak Hari, sukses selalu untuk Pak Hari, luar biasa ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sudah meluangkan waktunya untuk kapan-kapan Coach Idam kalau kita ke Jakarta mampir ke rumah Pak Hari ya. Oh, siap. Kita berkunjung di sini ya, Setu. Siap. Dengan senang hati. Wisata DKI masih lama ya. Iya, mudah-mudahan. Ya. Nanti kita berkunjung deh ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya, sukses selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.